Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN hari ini, yaitu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kewajiban warga negara, yaitu yang pertama kita sudah belajar kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Ya, untuk mengulas sedikit tentang pembelajaran yang lalu, Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1, benar sekali. Yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah belajar bagaimana kewajiban saling menghormati antar umat beragama dan hal-hal apa saja yang terjadi jika kewajiban itu tidak kita laksanakan. Pada hari ini kita akan belajar yaitu kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Ya, anak-anak, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar, kita telah mempelajari tentang hak-hak sebagai warga negara pada pertemuan yang lalu. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, termasuk memanfaatkan fasilitas sekolah. Tidak hanya itu, siswa juga memiliki hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selain merupakan hak, memperoleh pendidikan dan pengajaran juga merupakan kewajiban setiap warga negara. Ya, kewajiban mengikuti pendidikan dasar Pak Guru rangkum menjadi 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kewajiban kita sebagai warga negara adalah 1. Mengikuti pendidikan dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam program wajib belajar 12 tahun, yaitu pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Kalau dulu itu wajib belajar masih 9 tahun, yaitu untuk tingkat SD dan SMP. Berkembangnya zaman, maka pendidikan dasar menjadi wajib belajar 12 tahun. Jadi kalau anak-anak nanti belajar dari TK, SD, SMP, SMA, itu anak-anak baru lulus pendidikan dasar. Ya. Setelah itu maka anak-anak harus melanjutkan untuk pendidikan tinggi, ya, universitas dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kewajiban membekali diri dengan moral yang baik. Di bangku sekolah, dalam kegiatan belajar mengajar, selain materi kurikulum yang diberikan, maka kita akan mendapatkan pendidikan moral. Ya, jadi anak-anak kita memiliki kewajiban mengikuti, membekali diri kita dengan pendidikan moral yang baik. Kewajiban yang ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan dan bakat melalui pendidikan di sekolah. Anak-anak sebagai anak-anak Indonesia wajib mengembangkan keterampilan dan bakat melalui pendidikan di sekolah. Bakatnya di bidang apa? Olahraga, bisa di bidang seni, di bidang sains, di bidang bahasa, dan seterusnya. Bakat-bakat itu digali melalui pendidikan di sekolah untuk dikembangkan. Jadi anak-anak memiliki kewajiban untuk mengembangkan keterampilan dan bakat melalui pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Kemudian kewajiban bagi kita semua yang keempat, yaitu menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk menguasai iptek. Fungsinya apa? Agar negara kita ke depan tidak tertinggal ilmu pengetahuan dan teknologinya dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Ya, selanjutnya anak-anak, untuk manfaat dari kewajiban mengikuti pendidikan dasar, yaitu 1. Membekali diri kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Membekali diri kita mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Jadi anak-anak yang sudah mempunyai cita-cita sejak SD ini, kalian sudah mulai fokuskan kemana nanti pekerjaannya. Berarti mulai SD, SMP, SMA, anak-anak sudah mulai mempersiapkan diri
untuk nanti melanjutkan di bangku kuliah sesuai dengan cita-cita yang kalian sudah cita-citakan mungkin dari SD ini. Ya, jadi nanti pekerjaan apa yang akan aku cita-citakan itu harus kita bekali diri kita melalui pembelajaran kita. Yang kedua, yaitu menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Persaingan semakin ketat nanti anak-anak ya. Jadi di masa anak-anak nanti sudah masuk bangku SMP, SMA, kuliah, mencari pekerjaan, persaingan semakin ketat. Banyak tenaga kerja dari luar negeri yang juga ikut bersaing di Indonesia. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik agar kita mampu bersaing dan kita tidak kalah dari bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi manfaat yang ketiga yaitu kita mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ke depan kita harus tidak mau mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan mempersiapkan diri kita menghadapi berbagai perubahan zaman yang begitu cepat. Manfaat yang keempat anak-anak yaitu membentuk kepribadian bermoral yang baik. Jadi 3 manfaat di atas itu membekali diri mendapat pekerjaan masa depan, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa lain, mengikuti kemajuan iptek, tapi jika tidak diimbangi dengan membentuk kepribadian moral yang baik, maka akan menjadi sangat berbahaya. Ya, selanjutnya anak-anak, mari kita simak video lagu Wajib Belajar ciptaan Restu Narwan Sutarmas. Belajar cerdaskan kehidupan masa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, kamulah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, kami kemiskinan, terbit terang hari depan cerah. Ya, anak-anak kita sudah menyimak bersama lagu Wajib Belajar yang biasa kita nyanyikan di sekolah selama ini yang bait pertama ya. Ya, selanjutnya anak-anak, tugas PPKN hari ini setelah anak-anak mempelajari tentang kewajiban sebagai WNI untuk mengikuti pendidikan dasar, tugas PPKN hari ini buatlah video menyanyikan lagu Wajib Belajar dengan posisi badan sikap sempurna atau berdiri dengan sikap siap menggunakan seragam merah putih. Anak-anak cukup menyanyikan yang bait pertama saja sebagai bentuk andil kita melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kirim video ke WA Wali kelas 6. Jadi Pak Guru tunggu. Anak-anak siapkan dengan baik video untuk menyanyikan lagu Wajib Belajar ini dengan posisi badan sikap sempurna, berdiri dengan sikap siap. Jangan lupa menggunakan seragam merah putih. Ya, video ini akan menjadi bagian dari penilaian tugas harian. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, jangan ditunda-tunda. Boleh kalau masih belum hafal dilihat kembali, diputar kembali
video lagunya tersebut. Demikian anak-anak pertemuan pembelajaran PPKN kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih dalam pembelajaran online. Jangan lupa tetap membantu orang tua setelah kegiatan pembelajaran online selesai. Tugas-tugas kita di rumah kita kerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati.